Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas materi tentang HCG. Apa itu HCG? HCG merupakan hormon pregnancy atau kepanjangan dari Human Chorionic Gonadotropin. HCG merupakan hormon yang ada di dalam darah yang diproduksi oleh sel trofoblast plasenta, embrio atau bakal janin sebagai penanda kehamilan. HCG juga mengsekresikan hormon progesteron, di mana hormon tersebut membangun lapisan dinding rahim sebagai penyangga rahim. HCG juga mensekresikan estrogen, di mana estrogen dapat membantu memperkuat dinding rahim untuk mengatasi kontraksi pada saat persalinan. Seperti kita ketahui, ketika terjadi pembuahan, maka embrio akan bergerak turun pada dinding rahim dan menempel pada dinding rahim tersebut. Ini adalah potongan gambar dinding rahim di mana nanti janin atau embrio ketika sudah menempel pada endometrium, di sini akan terbentuk sel-sel sitotrofoblast, di mana sel-sel tersebut nantinya akan merangsang atau memproduksi HCG, di mana yang terbentuk adalah alfa HCG dan beta HCG. Beta HCG di sini adalah spesifik untuk deteksi kehamilan. HCG juga diekskresikan melalui urin sehingga ketika kita akan memeriksa kehamilan bisa diperoleh sampelnya dari urin. HCG sendiri merupakan protein atau glikoprotein dengan berat molekul 39.000 dan memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan LH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis. Adapun fungsi HCG dapat dirinci sebagai berikut. Mempertahankan korpus luteum sampai 6-8 minggu pada saat kehamilan. Menstimulasi sekresi progesteron oleh korpus luteum, dan hal ini akan merangsang sel-sel ledin apabila janinnya laki-laki untuk menghasilkan hormon testosteron. HCG juga berfungsi menghambat proses imunorejeksi ibu dari janin sebagai homograf. Pada kondisi ibu yang baru saja hamil, di situ akan terjadi proses imun dan dianggap embrio tersebut merupakan antigen. Untuk itu, HCG berfungsi untuk menghambat proses imun yang mereject atau menolak janin dan dianggap sebagai penempelan dari spesies yang sama sehingga tidak terjadi penolakan. Merangsang steroidogenesis adrenal dan plasenta, dan fungsi yang lain adalah merangsang tiroid ibu karena aktivitas tirotrofiknya. Nilai normal HCG pada kondisi normal, laki-laki dan perempuan tidak hamil di sini mempunyai nilai normal yang sama, yaitu kurang dari 5,0 mikro international unit per mililiter. Sedangkan untuk HCG terdeteksi setelah 6-8 hari setelah pembuahan. HCG akan berlipat ganda sampai dengan 10 minggu berikutnya. Kemudian di sini sampai puncak pada trimester kedua pada level 10.000 atau 800 nanogram per mililiter. Pada kondisi tertentu, HCG mempunyai level yang sangat rendah, di mana hal ini terjadi pada kondisi kehamilan yang dini. Nah, di sini ketika dihitung dari hari terakhir menstruasi.
HCG level yang rendah di sini juga terdapat pada kehamilan di luar kandungan, pada janin yang mati pada kandungan, atau pada kondisi abortion atau spontaneous abortion atau keguguran. Adapun pada level yang sangat tinggi, di sini perlu diperhatikan kemungkinan adanya bayi kembar atau kehamilan anggur atau mola hidatidosa. Kemungkinan lain adalah karsinoma atau kanker dari rahim. Ada juga disebabkan karena tumor ovari ataupun tumor testis. HCG juga diproduksi ketika ada karsinoma liver primer dan juga diproduksi ketika pengobatan HCG. Pemeriksaan HCG pada tahun 1960-an dimulai uji kehamilan dilakukan menggunakan bioassay hewan coba. Di sini yang digunakan adalah kelinci, tikus, katak. Untuk membuktikan adanya HCG dalam serum atau dalam urin. Adapun pemeriksaan HCG dibagi menjadi 2 metode, yaitu secara biologis dan secara serologis. Metode biologis di sini ada beberapa tes yang dapat dilakukan oleh peneliti, di mana uji yang dilakukan adalah Hogben test, Konsulov test, Fredman test, Asham-Jondek test, dan Galli-Mainini test. Adapun tes serologis di sini dapat dilakukan dengan metode immunochromatografi test atau ICT, direct latex agglutination, latex inhibisi agglutination, hem agglutination inhibition, atau radioimmunoassay atau disebut juga RIA. Untuk hari ini kita akan memperdalam tentang HCG test secara biologis. Yang pertama, reaksi Hogben. Reaksi Hogben di sini menggunakan katak betina dewasa, Xenopus levis, di mana disuntikkan dengan 2 cc urin bagi wanita yang dicurigai hamil. Reaksi positif jika katak atau kodok yang akan mengadakan ovulasi dengan tanda mengeluarkan telur dalam waktu 12-24 jam. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan mulai ditinggalkan karena katak Xenopus levis ini sangat sulit untuk dikembangbiakkan sehingga hampir punah. Dan ini termasuk hewan yang dilindungi sehingga untuk mendapatkan relatif mahal. Jadi ini sangat banyak kelemahannya. Waktunya sudah lama, kataknya juga mau punah dan dilindungi. Andaikan pun mau dibiakkan harus mempunyai tempat membiakkan khusus. Uji yang kedua yaitu uji Konsulov, di mana menggunakan katak Rana exculenta. Sebelum digunakan, kelenjar hipofise katak diambil, sehingga di sini warna katak akan menjadi pucat. Kemudian disuntikkan dengan 2 cc urin wanita hamil, dan jika reaksi positif, maka warna katak menjadi coklat. Reaksi yang ketiga adalah reaksi Fredman, di mana hewan cobanya adalah menggunakan kelinci betina yang telah 2 minggu diasingkan dari jantan, sehingga tidak terjadi pembuahan. Kemudian disuntikkan 5 cc urin wanita yang sedang hamil secara intravena pada telinga kelinci selama 2 hari berturut-turut. Setelah 24 jam dilakukan pembedahan, lalu diambil ovariumnya. Reaksi positif jika ada corpus rubra atau ovarinya yang berwarna kuning tadinya
akan berubah menjadi warna merah. Berikutnya adalah uji asemzondek. Di sini menggunakan hewan coba berupa tikus betina imatur. Pada hari kelima, tindakan operasi pada tikus-tikus betina yang telah disuntik. Jadi, tikus imatur disuntik dengan urin wanita hamil. Hari kelima dioperasi setelah disuntikkan tadi dioperasi. Operasi dititik beratkan pada perubahan ovarium tikus putih, apakah ada corpus rubrum atau tidak. Jika ada, hasilnya adalah positif, yang menandakan adanya pronandiol dalam urin yang menyebabkan ovulasi pada tikus yang belum dewasa. Berikutnya adalah Galli-Mainini test. Galli-Mainini test disebut sebagai penyempurnaan Hogben test karena menggunakan katak. Tetapi di sini waktu yang digunakan lebih pendek dan ini kataknya itu mudah untuk dibiakkan. Yang digunakan adalah katak jantan Bufo vulgaris. Katak tersebut disuntik dengan 1 cc urin wanita hamil melalui kantong getah bening yang ada di punggung katak ini di sini. Ini kataknya tengkurap, lalu disuntikkan 1 cc urin melalui kelenjar limfonya di sini atau kelenjar getah bening. Kemudian ditunggu 1 jam, 1-3 jam. Kemudian dirangsang untuk mengeluarkan urin. Setelah urin dikeluarkan, urin tersebut ditampung dalam objek gelas dan dilihat pada mikroskop dengan perbesaran objektif 10 kali. Jika positif, maka akan tampak adanya spermatozoa dari urin katak tersebut. Baik, untuk materi HCG secara biologis saya rasa cukup. Nanti akan dilanjutkan dengan HCG secara serologis di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.